Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan investasi Jepang di Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo bersama Bank Indonesia menggelar Forum Investasi dan Pameran Karya Kreatif Indonesia di Tokyo pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam gelaran ini juga diadakan forum investasi yang mempertemukan sekitar 100 pebisnis Indonesia dan Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo bersama Bank Indonesia menggelar Forum Investasi dan Pameran Karya Kreatif Indonesia di Tokyo pada Rabu 5 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. Bertajuk Indonesia Investment Forum Acceleration Sustainable Investment dan dibalut dengan kegiatan yang bernuansa seni. Dalam gelaran ini juga diadakan forum investasi yang mempertemukan sekitar 100 pebisnis Indonesia dan Jepang. Tak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi, Dubes Republik Indonesia untuk Jepang Heri Ahmadi dan Deputi Gubernur Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada 8 instansi Indonesia dan Jepang yang dinilai berkontribusi dalam penguatan hubungan kedua negara. BI mempunyai program yang sudah berlangsung lama, yaitu KKI, Karya Kreatif Indonesia, yang menurut saya ini bisa menjadi branding yang sangat bagus buat Indonesia mempromosikan karya-karya kreatifnya. Dan pilihan tempatnya, oleh karena itu pilihan tempatnya juga kita adakan di Harajuku, karena kita tahu Harajuku merupakan pusat kreatifnya, terutama dalam bidang fashion untuk anak-anak muda Jepang itu. Untuk memperkuat rasa cinta kebudayaan terhadap tanah air, kegiatan ini juga menampilkan pameran budaya dan seni, seperti gamelan Bali, tari jaipong, tari saman, hingga peragaan busana dengan iringan musik tradisional Sasando. UMKM Indonesia juga turut dipamerkan dalam kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan minat investor di Indonesia tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha melalui pelindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan serta dialog sosial yang produktif. Bahasan itu disampaikan Menaker di Dewan International Labour Organization di Swiss. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam pidato nasional menanggapi laporan Dirjen International Labour Organization tentang Toward a Renewed Social Contract di Jenewa, Swiss pada 5 Juni 2024, menyebutkan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang terus berubah, Kementerian Ketenagakerjaan RI menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha melalui pelindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan serta dialog sosial yang produktif. Komitmen tersebut berlaku bagi semua pekerja, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Menaker juga menyoroti pentingnya dialog sosial sebagai dasar kontrak sosial, dikarenakan investasi dalam dialog sosial mampu memperkuat ketahanan pekerja dan lingkungan kerja yang sehat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan kerja layak. Salah satunya investasi dalam pelatihan vokasi dan pendidikan menjadi prioritas untuk mempersiapkan pekerja menghadapi transformasi digital dan ekonomi hijau. Indonesia juga siap beradaptasi dengan tekanan global seperti ketegangan geopolitik, persaingan perdagangan, dan perubahan pasar kerja. Lastly, to ensure social security reform in Indonesia continue to provide access to comprehensive social protection for all workers in the country, covering almost 140 million workers. We believe that evaluating our policy coherence at all level is crucial to ensure that all members of our society and accorded equal opportunity to live in dignity and prosperity. Pemirsa, jelang Idul Adha 2024 yang tinggal 1 pekan lagi, Pertamina Patraniaga telah menyiapkan penambahan penyaluran gas LPG 3 kg sebanyak 11,4 juta tabung. Penambahan ditujukan untuk mengantisipasi kebutuhan LPG 3 kg saat Idul Adha berlangsung. PT Pertamina Patraniaga melalui Corporate Secretary Niaga Irto Ginting mengatakan untuk menjaga ketersediaan stok jelang Idul Adha dan libur akhir pekan panjang, Pertamina Patraniaga telah menambah pasokan LPG tabung 3 kg sebanyak 11,4 juta tabung.
Penambahan kuota gas disalurkan secara bertahap dari agen ke pangkalan mulai hari ini hingga hari pelaksanaan Idul Adha berlangsung. Pertamina Patraniaga memastikan stok nasional LPG jelang Idul Adha dan libur panjang dalam kondisi aman. Pertamina Patraniaga juga menjamin ketersediaan bright gas di lapangan tercukupi memenuhi kebutuhan masyarakat. Irto mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di agen atau pangkalan resmi Pertamina untuk mendapatkan harga eceran tertinggi sesuai daerah domisili masing-masing. Menteri Perdagangan menyita sebanyak 40.282 barang elektronik impor ilegal senilai 6,7 miliar rupiah milik PT Global Mitra Intitama Serang, Banten. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan barang elektronik tersebut disita karena dinilai tak sesuai dengan ketentuan registrasi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyita 40.282 unit barang elektronik dalam inspeksinya ke area penampungan barang elektronik sitaan PT Global Mitra Intitama di Serang, Banten. Puluhan ribu barang elektronik tersebut terdiri dari 9 jenis dan ditaksir nilainya mencapai 6,7 miliar rupiah. 9 barang itu terdiri dari pengering rambut hingga pengeras suara. Barang-barang tersebut disita karena tidak memenuhi syarat SNI dan tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan atau K3L. Mendak mengatakan barang-barang tersebut akan dimusnahkan. Pemusnahan produk mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023. 40.282 pieces. 40.282 dengan nilai 6,7 miliar. Yang tidak memenuhi SNI, K3L, dan MKG, ya. Oleh karena itu ini harus kita tertibkan, ya. Sekarang misalnya Eropa, produk-produk Tiongkok bisa masuk, bisa ditolak. Nah, jangan sampai produk-produk itu membanjiri di tempat-tempat kita dengan cara-cara yang tidak tepat, tidak benar, apalagi melanggar ketentuan. Penindakan terhadap barang ilegal merupakan upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. Pelaku usaha yang melakukan impor ilegal akan diberikan sanksi administrasi hingga sanksi tegas izin usaha dicabut. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.